belajar tentang apa? Unsur-unsur tari kreasi berpasangan. Berarti kita nanti akan belajar nari kreasi berpasangan. Apa itu tari kreasi? Pernah dengar? Tari kreasi. Kreasi itu tari yang kita kreasikan sendiri, ya, dikreasikan, diciptakan, paham? Diciptakan sendiri. Misalnya, Peking punya inspirasi ingin membuat tari kreasi menanam padi. Karena dia sering melewati, kalau ke sekolah melewati sawah, dia mempunyai inspirasi membuat tarian. Ya, nanti tariannya juga gerakan menanam padi. Itu namanya punya inspirasi. Loh, hebat loh. Anak-anak besok kalau mau jadi konten kreator itu harus mempunyai inspirasi, harus selalu berpikir tiap hari. Aku besok membuat apa ya? Yang viral apa ya sekarang ya? Apa ya? Nah, seperti itu. Halo. Hai. Alah, puasa enggak? Puasa. Puasa ora pasar apa-apa. Poso ora popo. Ora poso ya karepmu, ora poso ya karepmu. Awakmu poso sak karepmu. Kamu pernah enggak mendengarkan seperti itu? Di mana? Halo? Hah? TikTok beda. Oke. Masih ingat kemarin diajari tepuk apa? Tepuk apa? Tepuk semangat. 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 Alah, saya semangat mau saya doang, kamu sambil tepuk semangat. Semangat. Yang keras dong. Saya udah keras, saya juga puasa, kamu juga puasa, sama-sama puasa. Yuk, puasa bukan berarti kita tidak bisa beraktivitas, ya. Malah tunjukkan puasa tidak gangguan, tidak membuat kita malas-malasan. Oke, tepuk semangat. Semangat. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, lompat kaki. Itu namanya bukan lompat kaki. Iya, Lompat. Hentak kaki, berarti lompat. Oke. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, kata amin. Amin. Nah, jangan ragu-ragu dong. Mulut digunakan untuk apa? Bicara. Kalau tangan digunakan untuk apa? Memegang, bergerak, Makan. makan, Nari. nari. Nah, sekarang kita akan belajar tari. Kembali lagi, tari kreasi. Nah, kalau tari kreasinya menanam padi berarti ada yang Rapi. Nah, tapi nari nanti ada yang pa, ada yang pi. Kalau tari kreasi pa itu mesti bapak-bapak, anak-anak yang cowok-cowok harus gimana? Gagah. Kalau perempuan harus lemah, lembut, gandes, luas, kemayu. Nek bapak-bapak berarti apa? Gentleman. Tariannya juga gagah. Kalau perempuan ya udah iya loh. Masa laki-laki narinya gini? Enggak. Nah, kalau perempuan berarti harus apa? Lemah lembut. Misalnya tari orek-orek. Tari orek-orek ya. Orek-orek puniki kesenian saking ya, itu ya ini. Nah, nek lana, tari orek-orek lana gini. Nah, gagah gini.
seperti anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki yang jalannya kayak anak perempuan berarti apa? Bencong. Bagus ya. Halo. Hai. Hai. Halo, halo. Yuk. Tangan ke kanan, tangan ke kiri, tangan ke kanan, tangan ke kiri, tangan ke kanan, tangan ke kanan, diputar-putar, diputar-putar, bergerak-gerak, diputar-putar, diputar-putar, sambil bergerak. Senang nggak tante nyanyi? Senang. Senang. Kalau cuma diterangkan diam saja, kerjakan, buka buku, senang nggak? Ngantuk. Ya, yang benar seperti ini, fun learning, namanya fun learning, belajar yang menyenangkan. Sekarang zamannya ya belajar. Seorang guru harus berhamba pada murid. Keinginan apa pada murid? Misalnya, Bu, ayo Bu, kita menghafalkan. Saya pernah lihat di TikTok, Bu. Seperti apa? Yuk, kita ganti. Misalnya nanti kita ganti. Ya, ini ada unsur-unsur tari kreasi berpasangan. Unsur-unsur tari kreasi berpasangan. Yang pertama, tetot. Look at the book. Open your book page 58. Open your book page 58. Kalau buku halaman 58. Let's go. 58. Please hurry up. Oke. Yo, yang pertama, unsur-unsur tari kreasi berpasangan. Number one, gerak. Oke, number two, Tata busana. busana. Number three, Tata rias. number four, Iringan tari. number five, Tempat pertunjukan. number six, Properti tari. nah, oke, kamu sudah tahu semuanya dari ada 6 itu unsur-unsur tari kreasi. Sudah paham semua? Are you understand? Oi, are you understand? Apa Bu artinya Bu? Apakah kamu paham? Paham. Beneran? Enggak. Kamu kan nomor berapa? Yuk. Ya, gerak. Gerak itu ya gini. Tangan diputer, tangan diputer, tangan diputer. Ini gerakan tangan, itu namanya bergerak. Tarian itu bergerak. Tangan diputer, tangan diputer. Ini gerakan. Ya, gerakan tangan namanya gerakan. Yang kedua, tata busana. Misalnya anak-anak mau tampil, pakai misalnya tari merak. Tari merak itu kan tari yang burung. Jadi nanti busananya juga busana yang menyerupai burung. Itu namanya tata busana. Paham? Paham. Yang pertama gerak, yang kedua tata busana, yang ketiga number three, Tata rias. Misalnya kemarin lomba pantomim, ya, pantomim itu identik dengan wajah yang putih. Terus apa? Iya, lucu ya. Mulutnya dibuat, ya toh, matanya dibuat bunder, pentil ada hitamnya dicoret, ya toh. Terus putih sekali. Pakaiannya biasanya kebanyakan menggunakan putih dan hitam. Gerakan yang tadi pantomim itu berapa sih? Terus memperagakan kamu tidur. Nah, seperti itu. Dulu saya pelatih pantomim di sekolah saya. Nah, yang keempat iringan tari. Nong nong neng neng nong nong kae. Itu iringan tari. Nong nong neng juduel. Suruh bayar gawe dipetik doang. Bari ngono gak padha. Tanggane sing krungu, "Kes piye karepe ke?" Nuthuk karepe dhewe aku susah iki dadi tanggane, ya ta? Aha. Yang keempat, tempat pertunjukan. Misalnya anak-anak mau lomba tari di pendopo, ya toh, mewakili Kabupaten Ngawi, SD Beranak maju. Tari apa cah? Tari gembira. Nanti tarinya ya sing kemayu, nari itu ya, nari itu antara mata, tangan, dan musik itu sinkron. Apa sinkron? Sama. Paham sama? Paham. Jadi kalau musiknya kamu harus mendek, harus
piye? Ngrasani. Wis ajane nari apa? Nari lagi ngerti sakarepe dhewe. Kalau di TV, TV ini kan klik. Maksudnya ya apa? Ganti klik. Nah, ya toh? Enggak enak toh? Seperti juga saya tanya ke kamu. Kamu puasa enggak? Puasa enggak? Puasa. Ditanya jawab. Kamu bisa enggak? Bisa. Dalam hati kamu jawab, kamu nanya. Apa itu? Oke, yang terakhir apa? Profesi tari dan lomba tari. Kemarin itu pernah murid saya lomba tari. Profesi itu belakang. Ini saya nari di sini. Di belakang itu ada profesinya. Misalnya ada gunung, ada yang megang apa itu? Nanti ini apa sih? Kayak kemarin waktu memperingati hari apa ya kemarin di alun-alun itu di depannya air mancur ya toh SMP 2 itu tariannya tentang alas apa ya saya lupa. Terus juga pakai properti langsung dipegang gini hutan pegang gini pegang apa itu namanya apa kayak pohon itu loh pegang gini tapi propertinya dari plastik nggak pohon beneran plastik. Misalnya kalau tari mancing ya kita bawa properti mancing. Tari apa bersih-bersih kita bawa apa? Sampah. Bawa apa? Sapu. Oh, yuk kerja bakti kan ya? Ada lagunya ini. Lagu tariannya gini. Nyapu, suka-suka di bawah namanya properti. Paham? Nah, usul yang pertama Gerak. Gerak. Yang kedua Tata busana. yang ketiga Tata rias. yang keempat Iringan tari. yang kelima Tempat pertunjukan. yang keenam Seperti tadi. hebat. Ini enggak baca sambil gini-gini gerak. Yang terakhir kok properti tari pinter. Ini baca mata ini telinganya mendengar matanya melihat otaknya nyimpen. Nanti sampai rumah ingat lagi, oh tibake properti iki ngono ya tibake. Nah, dhewe nari kerja bakti, nggo properti, nggo kuwi sampah, nggo sapu. Paham? Nah, biasanya kelas 6 itu di akhir ada perpisahan. Nanti anak-anak bisa tampil, bisa tari, yang bisa tari, bisa puisi, ya toh? Bisa apa lagi? Tari, puisi, pencak silat, karate, SH, punya apa? Bisa apa? Halo? Hai. Bisa apa kamu? Saya nggak bisa apa-apa, wes bang. Ya, masih ingat kemarin? Tangan, ya, berdiri. Di samping mejanya masing-masing. Itu diputar, Mbak. Mbaknya putar pelan-pelan ya. Oke, 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Ayo suaranya. Tangan diputar-putar, bertepuk
Kita ke